Amin. Mari kita angkat pujian, kita bernyanyi dari nyanyian nomor 17 ayat 1, 2, dan 3. Di ayat 3 kita sama-sama berdiri. Di dalam dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihilah kami, karena kami tidak dapat berbuat sesuatu apa Tuhan
dengan kami. Berilah hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama-sama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Taurat Tuhan untuk kita pada hari ini yang terambil dari Ibrani 13 ayat 16, demikian hukumnya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Mari kita sama-sama mohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi. Tergantung di salibnya.
merendahkan diri untuk mengaku dosa kita? Kepada Tuhan kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Epistel di minggu ini yang terambil dari Daniel 3 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mari kita baca secara responsorial. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja ilahku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia,
demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian. Sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta Jemaat Minggu 12 Oktober 2025. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu ke-17 setelah Trinitatis dengan topik khotbah, memberitakan Injil dengan segenap hati
dari Roma 1 ayat 8 sampai 15. Berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Sabtu 11 Oktober 2025 Situa Dr. Andes Baginda Sinambela STH atau Opung Sondang Doli, umur 87 tahun, lahir 18 Desember 1937, Jemaat WEK 5. Alamat Jalan Sirsak, Komplek Kasa Mora, Blok 1, nomor 10, Ciganjur, Jagakarsa. Hari ini akan dilaksanakan ibadah minggu pukul 10 WIB di rumah duka. Kelompok Kerja atau Pokja HKBP Mampang Perapatan. Sesuai dengan program HKBP Mampang Perapatan tahun 2025 telah terbentuk kelompok kerja Pokja yang akan mengerjakan perbaikan rumah dinas dan gedung sekolah minggu. Sehubungan dengan ini, Ketua Pokja akan menyampaikan sepakat 2 pakat dalam ibadah 9.30. 3. Amplop perbaikan rumah dinas. Sehubungan dengan perbaikan rumah dinas Huria, melalui rapat panitia kelompok kerja dan Parhalado, telah diputuskan untuk mengadakan persembahan amplop yaitu perbaikan rumah dinas di tiap minggu kecuali minggu ketiga. Maka dimulai hari ini sudah tersedia amplop perbaikan rumah dinas dan diserahkan setelah bersalaman di kotak yang sudah disediakan. Anak lahir. Hari Kamis 2 Oktober 2025 telah dikaruniakan seorang anak perempuan di keluarga Charles Dwi Parluhutan Siahaan, Inang Dor Putri Boru Hutauruk, alamat Perumahan Gardenia 2, Kelapa Tunggal Blok N nomor 3, Cilengsi, Bogor. Terdapat pada ruas WEK 1. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Jadwal ibadah tengah minggu. Diberitahukan bahwa warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal dan pelayanan ibadah tengah minggu di gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir dalam warta ini. Partangyangan WEK. Hari Selasa 14 Oktober 2025 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian WEK. WEK 2 dituan rumahi keluarga E. Simanjuntak, Boru Simanulang di konsistori. WEK 4 dituan rumahi keluarga Situa Zeka Marbun, Inang Boru Sianipar di GSG. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat WEK 2 dan 4. Persembahan diakoni. Pada hari Minggu 19 Oktober 2025 di ibadah pukul 7 bahasa Indonesia, pukul 9.30 bahasa Batak, pukul 17 ibadah sore, kita akan menyerahkan persembahan diakoni menggunakan amplop diakoni yang telah disediakan untuk menopang pelayanan diakoni Huria. Persembahan amplop diakoni diserahkan saat bersalaman setelah ibadah selesai. Perayaan Kebangkitan Kaum Bapa. Sesuai dengan program Kaum Bapa tahun 2025, pada hari Minggu 16 November 2025 dalam ibadah pukul 9.30 WIB adalah puncak perayaan Kebangkitan Kaum Bapa. Dengan tema Allah mengasihi segala bangsa. Maleakhi 1 ayat 1 sampai 6 dan subtema Allah mengasihi kaum bapa dengan kasih yang sempurna. Melalui pesta Parheheon, kaum bapa dipanggil untuk semakin mengasihi Tuhan, keluarga, sesama dan maju dalam pelayanan. Adapun rangkaian kegiatan pra kebangkitan kaum bapa antara lain
1. Latihan kantata untuk persembahan kur di acara puncak. 2. Tanggal 6 Oktober sampai 15 November 2025 dilaksanakan kunjungan sosial kepada anggota seksi AMA yang sakit atau jarang hadir. 3. Mulai 12 Oktober 2025, seksi AMA menyediakan kopi dan teh bagi jemaat di ibadah pagi dan siang. 4. Tanggal 25 Oktober 2025 dilaksanakan Hari Keakraban Seksi AMA, yaitu PHD AMA, makan bersama, kebersamaan dan lomba karaoke buku ende dan kidung jemaat. Kategorial seksi AMA dan Parhalado pria. 5. Tanggal 2 November 2025 diadakan kegiatan donor darah untuk seluruh jemaat HKBP Mampang Prapatan. 6. Tanggal 15 November 2025 diadakan kerja bakti di lingkungan gereja. 7. Tanggal 16 November 2025 seksi AMA akan memberikan bantuan sosial bagi anggota AMA yang membutuhkan yang bekerja sama dengan Situawek. Diberitahukan kepada setiap kaum bapa untuk dapat hadir dan berpartisipasi di setiap rangkaian kegiatan. 9. Lampiran laporan keuangan Pesta Gotilon dan Tahun Transformasi HKBP 2025 terlampir dengan total 555.516.155. Warga jemaat sakit. Marilah kita bawa dalam doa warga jemaat sakit. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Keuangan terlampir. Persembahan ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan memberkati. Sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, kita bernyanyi. Di
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada minggu ke-17 setelah Trinitatis dari surat Rasul Paulus ke jemaat di Roma pasal 1 ayat 8 sampai 15 dalam tema memberitakan Injil dengan sepenuh hati. Saya akan baca untuk kita dalam terjemahan baru edisi kedua. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Sebab Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil tentang anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu, sebab aku ingin sekali melihat kamu untuk berbagi karunia rohani, supaya aku dikuatkan, supaya kamu dikuatkan, yaitu supaya aku ada di antara kamu, dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik aku oleh imanmu dan kamu oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa meskipun hingga kini selalu aku terhalang, aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berutang baik kepada orang Yunani maupun kepada bangsa-bangsa lain, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu, juga yang tinggal di Roma. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ada berita yang dituliskan oleh para penulis bahwa di salah satu kerajaan, raja berniat untuk memberi pengampunan di satu daerah yang rakyatnya diancam akan dibunuh oleh orang-orang tertentu dari pemerintahannya. Lalu diutus seorang kurir membawa surat supaya dibacakan dan didengar oleh para pemerintah setempat untuk membebaskan mereka yang diancam akan dihukum. Kurir berangkat, dan dalam perjalanan selalu ada dalam hatinya, aku akan membawa surat dan akan membacakannya, didengar oleh baik pemerintah setempat di daerah, juga para rakyat yang diancam akan dibunuh. Selagi surat itu di tangannya, nyawa orang di daerah itu terancam. Selagi surat itu tidak dibacakan, didengar oleh pemerintah setempat, nyawa rakyat di daerah itu terancam. Di tangannya ada sekarang penentu apakah rakyat itu akan selamat atau tidak. Saudara-saudara,
Rasul Paulus pernah juga menulis di kitab Roma seperti ini. Di Roma pasal 13, kalau boleh kita juga baca sebentar ya saudara-saudaraku, di ayat 8. Janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun. Ini melarang untuk berutang. Tetapi dengan segera dia juga mengatakan di bacaan kita tadi, aku berutang. Dalam dirinya sekarang sepertinya ada sesuatu yang kontradiktif. Jangan berutang kepada siapapun. Tapi di Roma pasal 1 ini dia katakan aku berutang. Dan bukan hanya kepada satu orang, tapi ke banyak orang. Baik kepada orang Yunani maupun kepada bangsa-bangsa lain. Berarti sangat banyak saudara-saudaraku. Benar bahwa berhutang pasti kita juga akan memahami makna daripada utang itu bukan hanya soal uang, itu bukan soal materi. Kalau soal materi, ya kita tidak boleh katanya berhutang. Tapi kekecualian ada saudara-saudara. Kalau tadi saya baca di Roma 13 ayat 8, sebenarnya masih ada kata yang mengikut dengan kata kecuali kasih kepada satu sama lain. Berarti berutang tentang kasih itu adalah menjadi tanggung jawab daripada setiap orang percaya kepada Yesus. Berutang seperti yang dikatakan di pasal 1 tadi, dan bukan hanya kepada satu orang tapi banyak orang, bahkan kepada bangsa Yunani dan juga bangsa-bangsa yang lain lagi. Aku berutang, kata Rasul Paulus, sebagai orang yang benar-benar menghayati bagaimana Injil telah menyelamatkannya, bagaimana Tuhan telah menyelamatkannya. Dia mempunyai utang kepada banyak orang. Sama seperti kurir yang tadi. Selagi surat itu masih di tangannya, selagi surat itu belum dibacakannya, sebelum diperdengarkan kepada pemerintah setempat, kepada orang-orang yang terancam nyawanya, kurir itu berhutang di tangannya. Sekarang ada ketetapan untuk penyelamatan banyak orang di kerajaan tersebut. Saudara-saudara, memang kata utang di sini yang dipakai berdasarkan bahasa aslinya opeilo. Opeilo memang tidak bersangkut kepada hutang material, tapi itu merupakan utang dalam arti berkewajiban. Ada kewajiban yang harus dilakukan. Memiliki tanggung jawab moral untuk melakukan sesuatu. Saya harus melakukan sesuatu, ada tanggung jawab moralku yang harus kulakukan. Itu opeilo. Dan kalau kita memahami sekarang Bapak Ibu Saudara, ada enggak kewajiban kita? Ada enggak tanggung jawab moral kita untuk kita lakukan? Jika ada, inilah utang yang dimaksud. Inilah opeilo yang dimaksud oleh Rasul Paulus, saudara-saudaraku. Lalu tentu akan muncul pertanyaan, apa itu ya? Apa kewajiban setiap orang percaya kepada Yesus Kristus? Apa tanggung jawab moral dari setiap pengikut Kristus?
tanggung jawabnya adalah memberitakan Injil kepada semua bangsa. Dan ini adalah perintah daripada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke sorga, ini pesan kepada semua orang percaya. Kalau Tuhan Yesus naik ke sorga, sekarang murid-muridnya, pengikutnya diutus ke seluruh dunia, menyampaikan Injil ke semua makhluk. Itu menjadi tanggung jawab atau kewajiban setiap orang. Dan inilah yang diingat oleh Rasul Paulus, saudara-saudaraku. Walaupun di awalnya dia tidak bersama-sama dengan rasul-rasul yang bersama-sama dengan Yesus selama kehidupan Yesus. Kita tahu Rasul Paulus kan kemudian menjadi rasul. Dia tidak bersama-sama dengan murid-murid yang 12 orang itu. Bahkan ketika Yesus sudah naik ke sorga pun, Paulus masih memusuhi murid-murid atau memusuhi pengikut Kristus. Tapi kemudian ditangkap oleh Tuhan. Dia mengalami suatu pertobatan. Ada pengalaman rohani yang khusus. Sama seperti kita semua Bapak Ibu Saudara, kita tidak langsung menjadi murid-murid sama seperti 12 murid Yesus. Tetapi kita kemudian ditangkap, kita kemudian punya pengalaman rohani mengikut Tuhan Yesus. Tapi ingat seperti Paulus, aku punya hutang. Aku orang yang berhutang, aku mempunyai kewajiban. Dan lihat kesungguhan hatinya saudara-saudaraku, ketika dia sadar bahwa aku punya kewajiban, aku punya tanggung jawab moral. Dia tidak tanggung-tanggung saudara-saudaraku. Itu diucapkannya, dilakukannya dengan segenap hati. Segenap hati saudara-saudaraku. Dia bekerja siang malam, saat bebas, juga saat di tahanan. Dia lakukan pemberitaan Injil. Karena itu saudara-saudaraku, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus sekarang ini kepada kita, itu mau mengingatkan setiap orang supaya benar-benar mengingat siapa dirinya di hadapan Tuhan Yesus. Kita ini adalah murid-murid Yesus. Dan kita ini semua adalah kurir. Kita ini semua adalah orang kepercayaan yang diutus oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tidak ada yang kecuali saudara-saudara di antara kita. Semua, Bapak, Ibu, saudara, saya, semua adalah kurir. Semua adalah utusan. Semua adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk menyampaikan berita keselamatan kepada orang yang sedang terancam nyawanya, jiwanya. Dan saudara-saudara, untuk kehidupan kita sekarang ini di tengah kota besar, harus kita perhatikan banyak sekali orang yang jiwanya terancam. Jiwa ini harus kita bedakan juga ya, kalau kita berbicara jiwa dengan nyawa, mungkin pikiran kita adalah terus ke nafas. Ya, tapi jiwa tentunya kita harus ingat itu bukan soal nafas. Bisa saja orang masih bernafas, tapi jiwanya sudah terancam, bahkan sudah mati barangkali. Kepada orang-orang seperti ini, kita diutus, kita disuruh, kita menjadi kurir. Dan surat perintah itu ada di tangan kita, saudaraku. Selagi itu di tangan kita, kita tidak perdengarkan, kita tidak sampaikan, berarti itu hutang bagi kita masing-masing. Paulus mengingat hutang itu dan menggugah hati kita sekarang, saudara-saudaraku. Ada enggak? Kamu pegang enggak sekarang surat itu sebagai kurir, sebagai utusan?
Dan ada enggak kamu perhatikan orang yang sedang terancam jiwanya? Pasti saudaraku, di samping kita ada, di sekitar kita ada. Begitu banyak saudara-saudaraku. Lihat saja orang ya, banyak yang jatuh terjerembab ke hal-hal jahat, keberdosaan, kalau kita memperhatikannya dengan baik di sekitar kita. Dan sesungguhnya kepada orang-orang seperti itu kita terpanggil, kepada orang-orang seperti itu kita diutus, dan kita harus menyampaikan berita keselamatan itu. Saudara-saudaraku, yang membuat Paulus tentunya bergetar, membuat Paulus begitu ya bersemangat, dan bukan hanya semangat untuk pribadinya, tapi sekaligus juga mengajak supaya setiap orang mengingat tugas dan tanggung jawab itu. Pertama-tama adalah karena dia sudah menyadari dia juga sudah diselamatkan. Ini yang harus mendorong kita, saudara-saudaraku. Aku sudah diselamatkan. Aku tidak lagi orang yang harus di dalam kematian kekal, tapi aku sekarang sudah berada dalam kehidupan kekal. Kesadaran seperti ini akan mendorong kita untuk tetap mengingat, oh iya, aku punya tanggung jawab. Aku punya kewajiban untuk menyampaikan Injil, menyampaikan berita keselamatan. Dia juga tahu bahwa kasih karunia yang sama, keselamatan yang sama, itu bukan hanya untuk saya, bukan hanya untuk kita, tapi itu juga adalah untuk semua orang. Sehingga dia mengatakan itu berhutang kepada orang Yunani, berhutang kepada bangsa-bangsa yang lain, berhutang kepada orang terpelajar, bahkan juga berhutang kepada orang yang tidak terpelajar. Berarti semua strata sosial dia berhutang, dia akan menyampaikan, saudara-saudara. Dia tidak pilih-pilih sekarang, oh iya, hanya kepada ini aku berhutang, hanya kepada yang seperti inilah aku memberitakan Injil. Tidak, tapi kepada terpelajar tentunya kalau kita mengingat ini ya, strata sosialnya yang tinggi, intelektualnya tinggi, ya, pintar-pintar, barangkali ini adalah para filsuf yang dimaksudkan pada waktu itu, tapi juga kepada orang-orang yang tidak terpelajar, yang biasa saja, mungkin petani, mungkin juga ya pedagang yang ada di kota Roma pada waktu itu. Bahkan bukan hanya kepada Roma, dia juga melayani kepada bangsa atau jemaat-jemaat yang lainnya. Karena itu saudara-saudara, harus kita ingat, tidak boleh menahan kabar baik untuk diri kita sendiri. Tapi kabar baik itu harus disampaikan, harus diteruskan kepada orang lain. Yang kedua, tidak boleh merasa terpaksa. Tidak boleh. Tetapi harus tetap terdorong hatinya. Terdorong oleh apa? Oleh kasih Kristus yang sudah ada dalam diri kita masing-masing. Inilah saudara-saudaraku yang mendorong untuk memberitakan Injil dengan segenap hati sebagaimana yang dikatakan oleh tema atau topik minggu kita saat ini, hari ini. Memberitakan Injil dengan segenap hati. Harus kita perhatikan dengan baik saudara-saudara, kata segenap hati. Segenap hati utuh. Tidak boleh setengah hati. Sekarang ini yang setengah-setengah hati yang banyak saudara-saudara. Awalnya mau, ya tetap dia sebut dia adalah seorang pengikut Kristus. Dia tahu bahwa ada tanggung jawab, tapi melakukannya ya antara ya dan tidak. Ini setengah hati saudara-saudaraku. Tapi ada lagi yang lebih hebat saudara-saudara.
tanpa hati, asal lakukan saja sedemikian rupa. Oh, dia seorang Kristen, ya ada tanggung jawab, ya ada, tapi tidak lakukan dengan baik. Itu tanpa hati, saudara-saudaraku. Mari kita perhatikan di awal bagaimana prinsip memberitakan Injil yang disebutkan oleh Rasul Paulus ini. Pertama-tama dia mengatakan, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Mengucap syukur berarti di dalamnya ada pemahaman apa yang dilakukannya itu adalah ucapan syukur. Saudara-saudaraku, apakah ada ya dalam hati kita pemahaman seperti itu? Aku melakukan ini, aku datang ke gereja, aku menyerahkan persembahanku, aku mengajak saudara-saudaraku, ini adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Itu harus kita ingat, saudara-saudara. Aku mengucap syukur kepada Dia, maka aku lakukan ini. Kalau ini yang memotivasi, yang mendorong kita, saudara-saudara, ya segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak akan membawa kita sepertinya terpaksa, tidak. Yang namanya mengucap syukur itu kan dengan senang hati. Kalau dengan senang hati, kalaupun ada tantangan, ya pasti dia akan lakukan. Bahkan di tengah-tengah tantangan itu sendiri, kalau dia mengucap syukur, dia akan merasa sesuatu nikmat, saudara. Itu yang kita bisa pahami dari kehidupan Rasul Paulus. Banyak sekali tantangan yang kamu hadapi, Paulus. Bukan hanya alam, ya, bukan hanya dari keluarga sebagai orang Yahudi, tapi juga tantangan dari pemerintah, penguasa pada waktu itu. Tapi dia gigih terus memberitakan Injil. Bahkan ingat, ini kan Roma, ya, Roma. Tahu nggak Bapak Ibu, Roma waktu itu disebut sebagai ya ujung bumi. Kalau kita mengingat dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, pemberitaan Injil itu dimulai dari Yerusalem ke Yudea ke Samaria, kemudian ke ujung bumi. Ujung bumi yang dimaksud di situ adalah Roma. Jadi dalam pikirannya harus sampai ke Roma. Walaupun Paulus tidak ada pada waktu penulisan atau ketika diucapkan Kisah Rasul 1 ayat 8, karena dia bukan murid yang 12. Yang menuliskannya itu kita ingat adalah Lukas, salah satu rasul dari 12 murid itu. Tapi dia gigih harus sampai ke Roma. Padahal Roma ujung bumi itu adalah pusat pemerintahan Romawi yang kejam pada waktu itu. Tapi dia harus masuk, rindu ke Roma. Kenapa? Kembali yang tadi, saudaraku, dia tahu tantangan, tapi ada nikmat di dalamnya. Karena ini adalah ucapan syukur. Dia tidak merasa, oh itu banyak tantangan, oh itu banyak di situ yang mengancam, tidak. Tapi dia mau masuk ke kota Roma. Dia rindu sekali bertemu dengan warga yang ada di Roma. Karena itu, saudara, tantangan ketika sudah ada di dalam hatinya ucapan syukur, memasuki tantangan itu merupakan satu nikmat dalam pelayanan. Yang kedua, saudaraku, yang membuat atau sebagai prinsip memberitakan Injil dengan segenap hati, ada kasih ini tadi yang kita pahami. Kasih yang dari Tuhan, dan tentunya itu kasih juga dalam diri saya yang akan disampaikan kepada orang-orang lain. Saya mengasihi, saya ya memperhatikan dengan ya mereka perlu keselamatan itu juga. Kamu terancam jiwamu, aku mengasihi. Itu mendorong kita untuk memberitakan Injil. Tapi kemudian, saudaraku, dikatakan juga di sini bahwa dia mendengar aktif
saudara-saudara. Mendengar aktif itu adalah perhatian. Saudara, di sekitar kita ada banyak orang mau mendengar tapi tidak diperhatikan dengan baik, asal lewat saja semuanya. Tapi Paulus mengingatkan kita mendengar dengan baik, mendengar dengan aktif, sehingga dia bisa mengerti apa sebenarnya yang sedang dialami oleh orang yang tadi disebutkan dikasihinya itu. Mari kita belajar mendengar aktif, saudaraku. Mendengar dengan baik. Mari kita biasakan mendengar dengan penuh dulu kalimat. Bahkan perhatikan ekspresi, perhatikan dinamika dari orang yang sedang berbicara kepada kita, supaya kita bisa mendengar dengan baik. Kalau kita tidak mendengar dengan baik, kita tidak akan tahu apa sebenarnya yang sedang ada dalam dirinya, pergumulan apa yang sedang dihadapinya. Dalam keluarga juga Bapak Ibu Saudara, ayo kita biasakan mendengar dengan aktif, mendengar dengan baik, supaya kita bisa memahami. Baru di situ kita nanti tergerak untuk memberitakan kabar baik kepadanya. Yang keempat, kita lihat ada doa yang tulus. Aku mendoakan kamu. Doa yang tulus ini dilakukan tidak harus didengar oleh orang yang sedang kita kasihi atau sedang menjadi objek pelayanan kita. Tapi kita bawa dalam doa kita. Kita pergumulkan. Dan inilah salah satu tugas daripada orang percaya, mendoakan orang-orang lain di sekitarnya dalam pergumulannya. Saudaraku, jika tadi kita mengatakan ada di sekitar kita orang yang terancam jiwanya, ada, mungkin juga dekat dengan kita, ayo sungguh kita bawa dalam doa. Dalam kesungguhan kita, Tuhan akan buka jalan untuk boleh sampai kepada yang terakhir, bertemu. Itu kerinduan Paulus. Aku mendoakanmu berulang kali walaupun ada halangan, tapi saya tetap mendoakanmu dan saya tetap berkeinginan untuk bertemu dengan kamu, supaya aku bisa berbagi karunia. Kamu menguatkan aku dan aku juga menguatkan kamu. Sedemikian saudara-saudara, kalau kita perhatikan prinsip memberitakan Injil dengan segenap hati, mengucap syukur, didorong kasih, kemudian mau mendengar aktif dengan baik, ada doa yang tulus, dan akan bertemu. Bertemu itu saling menguatkan. Aku memberi karunia yang ada padaku menguatkanmu, dan kamu juga menguatkan aku dengan karunia yang ada pada kamu. Saudara-saudara, bawalah ini dalam hatimu sekarang. Perhatikanlah di dunia sekitar kita masing-masing. Maka kita akan menjadi kurir atau utusan yang baik, sama seperti Rasul Paulus. Dia akan menjadi pemberita Injil dengan segenap hati, bukan hanya kepada orang Yahudi, bukan kepada Yunani saja, tapi untuk semua bangsa-bangsa yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang Maha Kasih, karena kasih-Mu kepada kami dan dunia ini, senantiasa Engkau juga perdengarkan keinginan-Mu. Tuhan telah memilih kami menjadi utusan di tengah dunia ini untuk memberitakan Injil. Teladan sudah Engkau beri melalui rasul-rasul, terutama Rasul Paulus pada saat ini kami dengar dengan segenap hati untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang terancam jiwanya. Kuatkan kami Bapa semuanya, dan berilah kami hikmat juga, sehingga kami boleh menyampaikan Injil, berita keselamatan kepada orang-orang yang terancam jiwanya, yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa.
Saat ini pun kami mau membawa dalam doa. Tuhan, kami sedang dalam keadaan duka sebab salah seorang tua-tua yang sangat aktif dari sejak awal jemaat HKBP Mampang Perapatan berdiri, Amang Sintuabi Sinambela, telah mendahului kami kemarin sore setelah beliau dirawat beberapa hari di rumah sakit. Tuhan, atas jasa, atas banyaknya pelayanannya yang kami terima di HKBP Mampang Perapatan, biarlah itu menjadi berkat bagi kami, menjadi sesuatu yang berharga dalam perjalanan gereja HKBP Mampang Perapatan. Kami doakan Inang Buru Merpaung, Opus Sondang Buru yang berduka dan juga anak-anak mereka. Tuhan menghiburkannya, dan masih ada anaknya yang sedang dalam proses perjalanan dari Amerika untuk boleh datang ke Indonesia. Tuhan yang menyertai memberkatinya. Dan semua pelayanan di saat akan pemakamannya, Tuhan senantiasa yang mengaturkan dengan baik, sehingga itu bisa menjadi penghiburan untuk keluarga yang ditinggal. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang dirawat di rumah masing-masing, dan juga ada dirawat di rumah sakit. Amang Natalis Manik, Amang Pesta Robert Siahaan, Amang Sihol Ambarita, Amang Sintua Agus Simajuntak, Amang Buha Kasudungan Silaban, Situa MG Huta Julu, Inang Sitanggang Buru Sihotang, Clarissa Andina Buru Huta Julu. Berkatilah mereka Tuhan, beri keteguhan hati mengharap kesembuhan hanya daripada Tuhan. Jauhkan pikiran mereka dari kuasa lain, dan berkatilah mereka Tuhan memperoleh kesembuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran, ada 12 orang, dan satu keluarga Joshua Panangian Purba Buru Simajuntak berulang tahun pernikahan. Atas pertambahan hitungan tahun anugerah Tuhan dalam hidup mereka, berkati Tuhan sukacita mereka membawa semangat baru dalam kehidupan, untuk menjalani kehidupan, juga untuk melayani di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak lahir dalam keluarga Charles Dwi Parluhutan Siahaan dengan Inang Buru Hutauruk. Tuhan, berkatilah anak perempuan yang lahir dalam keluarga mereka, anak sukacita, anak yang bertumbuh dalam iman sebagai warga jemaat-Mu, dan orang tuanya juga berkati untuk memelihara kehidupan anaknya. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan renovasi yang akan dilakukan di bagian-bagian perlu di gereja, rumah dinas, dan gedung-gedung sarana yang dipakai untuk menopang kegiatan kami. Ya Tuhan, berkatilah ini boleh berjalan dengan baik untuk membawa pembaruan baik di tengah-tengah pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Lindungi kami dalam semua aktivitas kami seminggu ke depan, juga dalam kegiatan di tengah minggu di gereja. Ya Tuhan, berilah hikmat bagi kami untuk boleh mengikutinya. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke tangan-Mu ya Tuhan, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Bapa. Amin. Saat kita menyerahkan persembahan kita, marilah kita juga bernyanyi dari nyanyian kita 666.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.